Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang mixer dari Presonus Studio Live 32R. Nah, kita akan review mixer ini, apa aja sih yang ada di dalamnya. Seperti yang kita lihat ini ada tampilannya cukup keren tampilannya, dan ada beberapa fitur yang dibilang oke banget, karena di sini dia sudah ada plugin tambahan yang kita bisa download di website Presonus, termasuk setelah kita register untuk hardware-nya di Studio Live 32R ini. Kita register di website Presonusnya, baru di situ kita bisa download untuk plugin-pluginnya. Jadi sebelum kita register, basic standarnya dia pluginnya belum ada. Basicnya dia untuk compress, EQ, noise gate, dan limiter sudah ada di masing-masing di I/O-nya. Nah, di Studio Live ini, terutama di 32 rak ini, inputnya sudah ada 32 input, dan juga untuk outputnya 16 output yang bisa di-assign menjadi auxiliary atau bisa menjadi matrix, atau juga bisa dijadikan output untuk subgroup, dan juga untuk 2 XLR output untuk master main LR-nya. Nah, di sini kita akan coba review apa aja sih yang ada di Presonus Studio Live 32R ini yang bisa kita kulik di sini. Seperti kita lihat tampilannya, nggak tunggu lama-lama, ayo kita coba. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada di layar, ada Studio Live 32R. Kita menggunakan aplikasinya, yaitu kita menggunakan Universal Control. Kita bisa download di websitenya, free. Kita bisa install baik itu di Windows ataupun di Mac. Di sini kebetulan saya menggunakan Mac. Jadi tampilan basicnya untuk inputnya seperti ini. Dia ada gate, kompresor, equalizer, dan limiter di masing-masing inputnya. Termasuk di sini juga untuk ada phantom, ada polarity. Nah, ini di sini ada link untuk channel. Nah, di sini linknya dia adalah ganjil genap. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini ada gain analognya, ada low cut atau APF. Nah, ini adalah tombol untuk mengaktifkan dia dikirim ke main LR atau enggak. Nah, kalau warna kuning ini menandakan bahwa dia di-assign dikirim ke main LR. Ini ada delay masing-masing channel, dan ABCD ini adalah subgroup. Kita mau jadikan dia kita jadikan subgroup atau enggak, kita bisa mengaktifkan langsung di sini. Ada 4 subgroup yang sudah disediakan di Presonus Studio Live 32R. Nah, seperti ini. Ini di masing-masing inputnya. Dan juga kita juga bisa rename atau kita kasih warna di sini. Nah, inputnya mau input apa? Analog, network, USB, SD card. Nah, seperti ini.
Dan ini adalah basic dari channel untuk rename-nya. Kita mau misalkan di sini kita rubah ke brush section. Nah, di sini sudah ada semua, tinggal kita klik aja yang ingin kita buat. Nah, di sini juga ada routing di masing-masing inputnya. Mau dia di analognya atau ini network ini ketika Studio Live 32R ini kita menggunakan mixer atau kita sharing ke mixer Studio Live yang lain. Ini USB, ini untuk SD card-nya. Nah, di sini ada stereo link option. Oke, ada preamp level, panning, fader level, name, compress atau limiter. Ini yang untuk apakah kita pengen channel yang di link ini preampnya jadi satu, panningnya seperti itu juga, compress, limiter atau namanya juga. Nah, kita bisa assign di masing-masing channelnya itu. Tinggal kita klik tanda ini sini. Nah, untuk processingnya di sini basicnya dia adalah gate, compress, EQ, limiter. Nah, tanda ini kita bisa menggunakan pre atau post EQ. Jadi misalkan kompres ini dia sebelum EQ, atau kita pengen processingnya dari EQ dulu baru diproses di kompresor. Nah, channelnya seperti ini tampilannya. Tiga 32 channel, dan di sini ada efek returnnya, efek A, B, C, dan D, dan juga ada A1. Ini adalah aux in 1, aux in 2, dan nah ini digital return adalah kita bisa playback musik dari laptop atau PC yang kita konekkan di quick control ini, universal control ini, untuk dijadikan playback. Bisa kita assign di digital return ini. Nah, di sini juga ada talkback yang disiapkan inputnya. Jadi total 32, ada 40 input yang bisa kita gunakan di Studio Live 32R ini. Nah, bagaimana outputnya? Nah, untuk section outputnya ini ada, kita bisa tekan mix. Setelah itu mix master kita tekan. Nah, ini adalah untuk outputnya. Jadi ada 16 output 1 sampai 16. Nah, untuk di sini basicnya aux sampai 16 itu kita bisa assign menjadi matrix juga bisa. Nah, untuk subgrupnya di sini sudah disediakan 4 subgroup yang sudah disediakan di Presonus. Jadi subgroup ini sudah stereo. Nah, di sini untuk efek send-nya ada 4 efek. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kirim sinyal ke auxiliary, tinggal kita klik aux 1 misalkan seperti ini. Nah, kita tinggal send, tinggal kita kirim aja channel mana yang kita akan kirim ke aux 1. Nah, di sini ada aux 1, ini adalah masternya aux 1.
Sekarang kita kirim ini. Nah, dia sudah ada sinyal sampai ke aux 16 dan juga ke subgroup. Nah, ini subgroupnya. Satu, ini mainnya. Nah, ini untuk kirim efeknya kita tinggal tekan efek A, B, C, dan D. Tinggal kita send mana yang akan kita kirim. Secara tampilan oke banget Studio Live ini. Dan untuk konfigurasinya kita bisa lihat di sini nih. Ini ada konfigurasi nih. Di pojok kanan atas nih tinggal kita klik. Nah, ini adalah tampilan untuk konfigurasi atau setupnya untuk Studio Live. Ini setting, ini device yang terkoneksi dengan Studio Live 32R. Nah, di sini kita bisa tampilan, bisa device modenya bisa beberapa, ada 4 tampilan. Jadi ini yang kita aktifkan adalah tadi sekarang adalah mixer. Kalau FAT channel ini dia akan tampilannya seperti ini nih. Nah, per channelnya dia. Ini per channelnya dia. Tinggal kita mau channel berapa, 12. Nah, seperti ini. Ini tampilan untuk FAT channel. Kalau kita rubah ke tampilan mixer, tinggal kita ke konfigurasi lagi, kita klik mixer. Nah, tampilannya sudah menjadi seperti mixer. Ada juga dirubah ke send. Nah, ini tampilan sendnya. Kita cek lagi ke meter. Nah, ini tampilan untuk meternya secara keseluruhan, mulai dari input dan output yang ada di Studio Live 32R. Ini untuk network, untuk koneksi kita mau di sini namanya dynamic. Kalau ada di tempat lain itu DHCP, ada static manual assign. Nah, ini remote IO setup kalau kita terkoneksi dengan rak yang lain atau dengan mixer. Nah, di sini ada ear mix setup. Ini bisa kita gunakan. Kita menggunakan eksternal untuk personal monitor. Di sini sudah ada juga. Terus backup, mixer backup. Ini untuk kita membackup data yang ada di mixer. Nah, ini untuk plugin. Di sini basicnya dia belum ada plugin. Sebelum kita register mixer ini, itu dia basicnya nggak ada untuk pluginnya, kosong pluginnya. Nah, ini sudah saya registerkan. Ini tampilan yang plugin yang bisa kita gunakan sekarang di mixer ini. Bisa kita install atau rise, sama kalau kita ingin hapus pluginnya. Nah, ini user profile kita bisa menggunakan, kita basicnya sih kita di default administrator. Kita bisa untuk change passwordnya, kita rubah passwordnya. Sekarang kita ke digital patching. Nah, ini input source-nya, analognya, baik itu input maupun outputnya. Nah, channel 1 ini menandakan bahwa channel 1 yang menandakan ini adalah kita menggunakan USB. Kalau tanda seperti ini kita gunakan analognya. Kalau seperti ini adalah network terkoneksi dengan mixer atau rak yang lain. FVP untuk network, USB,
dan SD card ya. Jadi di Studio Live RAK 32 ini sudah ada kita disediakan SD card, slot SD card, tinggal kita menggunakan SD card ini untuk record multitrack ataupun record stereo. Ini input patchingnya untuk analognya. Nah, ini kita lihat untuk analognya, misalkan seperti ini, bisa kita rubah analognya channel 1 sampai channel 32. Nah, sampai channel 32. Seperti ini tampilan untuk patching inputnya. Nah, di sini ada analog send untuk patchingan untuk outputnya. Output 1 sampai output 16. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita free assign, bisa kita patching juga outputnya, mau kita jadikan apa. FEB send untuk patching ke misalkan kita Studio Live 32R ini kita jadikan stage box, kita koneksikan dengan Studio Live mixer Studio Live. Jadi di situ kita bisa patching di sini. Ini USB send untuk record per tracknya. Bisa sampai banyak nih. Basicnya dia bisa sampai 64 channel. Mau mana aja yang akan kita patching USB ini, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini untuk SD cardnya, basicnya dia assign channel 1, 2, main LR nya dikirim untuk recordnya. Nah, master reset ini kita kalau pengen settingan basic dari mixer Studio Live 32R nih, tinggal kita master reset, kita tekan, kita reset all, dia balik lagi ke setup awal, basic awalnya. Nah, kalau kita pengen matikan mixer, nah ini di sini nih, tinggal kita tekan, nanti jadi ini adalah soft shutdown yang ada di mixer. Setelah kita soft shutdown, baru kita matikan saklar on off-nya yang ada di Studio Live 32R. Nah, ini untuk konfigurasinya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini yang sudah kita lihat di mixer ini sudah saya buat. Nah, ada sinyal ini adalah sekarang kita menggunakan virtual soundcheck. Jadi di sini kita sudah ada Studio One. Nah, di sini sudah ada Studio One yang bisa kita playback ke mixer di sini. Gimana sih hasilnya? Coba kita hasil processingnya kita cek. Di sini sudah saya buat DCA. Untuk DCA di sini ada 24 DCA, cukup banyak ya. 24 DCA bisa gunakan di Studio Live 32R. Nah, ini adalah hasil dari mixing di Studio Live.
kita cek. Oh ya, yang belum kita adalah efek ya. Efek di Studio Live kita ada 4 slot efek yang bisa kita gunakan. 1 efek A, B, C, dan D. Di sini kalau kita milih settingan reverb, bisa kita lihat. Nah, di sini ada beberapa macam efek, reverb maupun delay, chorus, dan flanger ada juga efek. Nah, kita bisa setting di sini. Nah, untuk gag ini adalah untuk main PA-nya. Ada untuk main PA-nya. Seperti ini, cek. Kita bisa assign di sini. Kalau kita pengen reset, tinggal reset, balik seperti semula. Ini adalah untuk kita nyimpan scene. Untuk show dan scene-nya bisa kita simpan di sini. Kita buat baru seperti itu. Nanti akan kita ulas satu persatu ya. Scene sudah ada. Ini untuk talkback-nya. Kita pengen talkback ke assign. Talkback assign-nya kita mau kemana? Tinggal kita assign. Mute juga gitu. Kita membuat mute group juga bisa. Di sini ada 8 mute group yang disediakan di Studio Live 32R. Nah, ini untuk mute untuk efek A, B, C, dan D. Sekarang kita ke plugin yang tadi sudah saya utarakan bahwa plugin ini bisa kita gunakan di masing-masing input dan output di Studio Live 32R. Misalkan EQ ini basicnya, tampilan basicnya adalah seperti ini. Gate, equalizer, dan compress. Nah, ada tanda panah ke bawah ini. Basic tampilannya seperti ini. Kita bisa rubah, kita bisa menggunakan plugin. Nah, seperti ini. Vintage. Nah, ini vintage. Alpine 550 EQ, Alexander EQ, Solar 69. Ini plugin yang bisa kita gunakan di Presonus ini. Cukup banyak. Ini juga gitu kompresornya, ini basicnya. Nah, ini adalah tambahan, plugin tambahan seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek hasil processing dari Studio Live ini ya. Mute-nya coba saya buka. Nah, ini adalah hasil dari processing dari Studio Live 32R. Nah, ini untuk kicknya saya menggunakan EQ-nya menggunakan Alpine 550 EQ. Saya coba pakai ini. Kompresornya saya menggunakan tutup CB. Snare-nya
topnya, snare bottom, untuk gitar akustiknya. Oke teman-teman, itu tadi review kita. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke teman-teman, itu tadi review mixer Presonus Studio Live 32R. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.